Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang disiplin dalam keluarga. Untuk itu, saya Billy Bupati Nomdeni, NIM 71 2023 097. Dan saya Lasran Penggabean dengan NIM 71 2023 183. Dan saya Melda Sriani Raya dengan NIM 71 2023 316. Saya Sulfian Nuciman Putri dengan NIM 71 2023 057. Saya Lita Marsyanda Talahatu dengan NIM 71 2023 151. Dan saya Wanda Jula Paung, NIM 71 2023 020. Saya Resti Marsyani Kese dengan NIM 71 2023 119. Dan saya Luther Alexander NIM 71 2023 249. Selamat menyaksikan. Dadah! Baik, selamat siang. Selamat datang dalam Rumah Inspiratif Belajar, sebuah ruang di mana setiap keluarga dapat bersama-sama tumbuh dan berkembang dalam dunia akademik dengan cara yang kreatif dan menyenangkan. Program ini bukan hanya sekedar tentang belajar materi pelajaran, tapi juga tentang membangun kebiasaan positif yang akan menambah karakter dan mempererat hubungan keluarga. Di Rumah Belajar Inspiratif, kita percaya bahwa belajar adalah sebuah perjalanan yang penuh makna. Dalam perjalanan ini, setiap anggota keluarga dapat saling mendukung, berbagi, dan bereksplorasi bersama. Dengan pendekatan yang menyenangkan dan berbasis dengan kolaborasi, kita akan mengeksplorasi cara-cara untuk mengasah keterampilan, membuka wawasan, serta menemukan rasa ingin tahu yang tinggi terhadap dunia di sekitar kita. Inilah saatnya untuk mengubah cara kita belajar, menjadikan rumah sebagai tempat yang tidak hanya nyaman, tetapi juga inspiratif, dalam membangun generasi yang disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki semangat yang tinggi untuk belajar sepanjang hayat. Baik, sebelumnya kelompok kami akan menampilkan sebuah drama singkat agar membantu setiap audiens mengerti tentang Rumah Inspiratif Belajar itu sendiri. Selamat menyaksikan. Di sebuah kota, hiduplah sepasang suami istri yang dikaruniai 2 orang anak. Suatu ketika mereka sedang berbincang di ruang tamu. Baik, mulai hari ini kita akan menjadikan rumah kita sebagai rumah belajar yang inspiratif ya. Jadi kita akan mulai belajar dengan cara yang menyenangkan. Karena belajar kan tidak harus menyesalkan. Wah, seru! Jadi apa yang kita lakukan pertama kali? Kita akan membuat proyek akademik keluarga. Kita pilih tema dulu ya. Bagaimana kalau kita membuat eksperimen tentang lingkungan? Nah, aku itu setuju karena aku sangat penasaran kenapa ya tumbuhan itu lebih cepat besar kalau dia terkena matahari. Bagus, Noh. Jadi nanti kita bagi tugas ya. Dina, kamu nanti mencari informasi tentang fotosintesis. Terus kamu Rian, nanti kamu mengamati pertumbuhan tanaman. Jadi nanti ayah dan ibu itu akan membantu kalian. Kita akan membantu mencatat dan membuat laporan kalian. Jadi nanti setiap minggunya kita diskusi hasilnya. Terus di akhir bulan kita sama-sama presentasi. Asik, jadi ini seperti proyek di sekolah, tapi lebih santai dan seru karena kita bekerja sama. Betul, selain itu setiap minggu kita juga akan punya diskusi intelektual. Misalnya, minggu ini kita bahas tentang bagaimana teknologi membantu kehidupan kita sehari-hari. Nanti sebelum diskusi kita akan baca artikel atau menonton videonya dulu. Iya ya ibu, aku sangat suka kalau soal berdiskusi karena aku sangat suka tentang cerita robot. Kemarin aku juga menengok videonya, aku sangat suka dengan video tersebut. Luar biasa. Selain itu, kita juga akan mencoba tantangan akademik harian. Nah, contohnya gini, Dina, kamu menulis 1 halaman cerita setiap hari ya. Dan kamu Rian, kamu mencoba menyelesaikan soal matematika. Jadi tidak ada paksaan, tapi ada hadiah. Seru kalau kita bisa konsisten. Dan jangan lupa kita juga harus membuat jadwal belajar keluarga supaya tetap disiplin, tapi tetap fleksibel biar nggak terlalu kaku gitu. Oh, keren banget sih, karena kita nggak cuma belajar tapi kita juga melatih disiplin akademik dan kerjasama. Tepat sekali Dina. Dan akhir minggu kita akan melakukan refleksi perkembangan. Belajar, kita akan diskusi apa yang sudah kita pelajari dan apa yang bisa kita tingkatkan. Aku siap ayah, karena aku sangat suka belajar dengan seru. Nah, inilah tujuan kita,
membuat belajar menjadi kebiasaan yang menyenangkan, membangun karakter disiplin, mandiri dan penuh semangat. Drama ini merangkum sebuah konsep rumah belajar inspiratif dalam bentuk percakapan keluarga yang ringan dan natural. Dengan ini penonton dapat memahami bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, terima kasih. Baik, dari video yang ditampilkan tadi, program yang kelompok kami ambil yaitu Rumah Belajar Inspiratif. Nah, tujuan programnya yaitu membangun budaya, disiplin, akademik dalam keluarga dengan pendekatan yang kreatif, menyenangkan, dan berorientasi pada pengembangan karakter. Serta kemandirian belajar sangatlah penting. Dengan metode inovatif, setiap anggota keluarga diajak untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran ini. Kami berusaha menjadikan belajar sebagai kegiatan yang aktif, penuh dengan kegembiraan dan juga tantangan yang positif. Selain mengembangkan pengetahuan, program ini juga bertujuan untuk membangun nilai-nilai seperti tanggung jawab, kerjasama, dan rasa ingin tahu. Kemandirian belajar menjadi fokus utama untuk memastikan setiap individu dapat mengelola pembelajaran mereka secara efektif. Dengan demikian, budaya disiplin akademik akan terbentuk secara alami dan mendalam dalam kehidupan keluarga. Baik, yang berikut ada dampak pada karakter dan kepribadian. Yang pertama, meningkatkan disiplin belajar dan tanggung jawab akademik. Yang kedua, menumbuhkan semangat eksplorasi dan berpikir kritis. Yang ketiga, membangun kebiasaan komunikasi dan diskusi berbobot dalam keluarga. Yang keempat, meningkatkan keterampilan manajemen, waktu dan kerjasama. Yang kelima, mendorong kemandirian dalam menuntut ilmu. Baik, yang berikutnya yaitu karakter dan kepribadian yang ingin dicapai. Yang pertama, konsisten dan bertanggung jawab dalam belajar. Yang kedua, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan. Yang ketiga, memiliki daya analisis yang baik dalam memahami informasi. Yang keempat, mampu bekerja sama dan berdiskusi dengan baik. Yang kelima, mempunyai kebiasaan membaca, menulis, dan mengembangkan wawasan akademik. Selanjutnya teman-teman, dalam pelaksanaannya, dalam Rumah Belajar Inspiratif dilaksanakan melalui program berstruktur yang terdiri berbagai metode pembelajaran yang sudah dirancang dan mengembangkan disiplin akademik dan karakter. Nah, di dalam setiap keluarga akan terlibat dalam proyek akademik bersama yang mengesahkan keterampilan berpikir kritis dan kerjasama. Nah, selain itu, program yang ini mencakup diskusi intelektual mingguan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan analisis dan komunikasi. Nah, dalam setiap program dalam keluarga pasti ada yang namanya tantangan. Tantangan akademik harian atau mingguan menjadi cara menyenangkan untuk menjaga motivasi belajar. Refleksi perkembangan belajar dilakukan secara rutin untuk mengevaluasikan kemajuan dan merencanakan strategi perbaikan. Nah, semua aktivitas ini saling mendukung untuk mengembangkan budaya belajar dan kreatif dan menyenangkan dalam keluarga. Oke, baik, kita akan masuk kepada praktiknya, yaitu praktek proyek akademik keluarga. Yang pertama, saya akan menjelaskan tujuannya. Tujuan dari praktek akademik keluarga ini yaitu mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kerjasama, dan kreatif melalui proyek berbasis ilmu pengetahuan. Dan kita lanjut pada langkah-langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama, kita harus memilih tema proyek setiap bulan. Contohnya, kita memilih sains, sejarah, teknologi, lingkungan, seni, dan lain-lain. Yang kedua, tentukan tugas dan peran untuk setiap anggota keluarga sesuai usia dan kemampuan. Yang ketiga, buat timeline proyek dengan target mingguan. Dan selanjutnya, kita harus mendiskusikan hasil setiap minggu dan buat catatan refleksi. Dan yang terakhir, kita harus mempresentasikan hasil proyek di akhir bulan dalam bentuk video, laporan, atau diskusi di dalam keluarga. Selanjutnya kita masuk dalam diskusi intelektual mingguan. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan keterampilan berpikir analitis, komunikasi, dan keberanian untuk menyampaikan pendapat. Di sini langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu 1. Tentukan hari dan waktu tetap untuk diskusi mingguan. 2. Pilih topik yang menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. 3. Setiap anggota keluarga harus membaca atau menonton referensi terkait sebelum diskusi dimulai. Yang ketiga, diskusi dipandu dengan pertanyaan terbuka untuk mendorong analisis yang mendalam. Yang keempat, catat poin penting dan refleksi dari hasil diskusi tersebut. Baik, sekarang kita masuk dalam tantangan akademik harian atau mingguan yang bertujuan untuk membiasakan belajar secara menyenangkan dan meningkatkan motivasi akademik.
Langkah-langkah yang harus dilakukan yang pertama yaitu menentukan tantangan sesuai dengan minat dan kebutuhan akademik anak. Contohnya seperti menyelesaikan soal matematika tertentu, menulis esai pendek, dan membuat eksperimen sederhana. Yang kedua, memberikan sistem penghargaan non-materi seperti ujian, sertifikat keluarga, atau hak memilih kegiatan akhir pekan. Yang ketiga, perkembangan tantangan setiap akhir minggu. Yang berikut, kita masuk dalam manajemen waktu dan jadwal belajar keluarga, yang bertujuan untuk melatih disiplin dan keterampilan manajemen waktu dalam belajar. Langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu, pertama, buat jadwal belajar keluarga yang fleksibel dan disepakati bersama. Yang kedua, sediakan waktu khusus tanpa gangguan untuk membaca, menulis, atau belajar mandiri. Yang ketiga, gunakan alat bantu seperti timer atau checklist untuk meningkatkan efisiensi. Yang keempat, berikan refleksi mingguan terhadap efektivitas jadwal yang telah dibuat. Dalam refleksi pengembangan belajar. Nah, tujuannya yaitu membantu anggota keluarga untuk menyadari pengembangan akademik dan karakter mereka. Nah, langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu yang pertama, setiap akhir pekan buatlah sesi refleksi dalam keluarga. Nah, yang kedua, setiap anggota itu harus berbagi pengalaman belajar mereka dalam seminggu. Nah, yang ketiga, diskusikan hal yang bisa diperbaiki dan buatlah strategi baru untuk minggu berikutnya. Nah, yang keempat, catat refleksi dalam jurnal keluarga sebagai dokumentasi pengembangan. Baik, dari beberapa materi yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa dengan kita menerapkan praktik ini secara konsisten, keluarga dapat membangun budaya belajar yang kreatif, menyenangkan, dan juga berorientasi pada pengembangan karakter serta kemandirian akademik. Kunci keberhasilan program ini adalah keterlibatan aktif semua anggota keluarga dan menerapkan yang fleksibel sesuai dengan kondisi masing-masing. Jadi, marilah kita mulai perjalanan ini mengukir kisah sukses bersama, menjadikan rumah kita sebagai rumah belajar yang penuh inspiratif.